Pancasila itu kan bukan 5 dijejer, tapi 5 urut. Jadi goalnya itu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Mesine sing giling dadi sila kelima kuwi sila keempat, yaitu negara jenenge, sistem pemerintahan. Ya, itu sila keempat. Sopo sing nentokke sila keempat? Sila ketiga, yaitu parpol-parpol, ormas-ormas dan kekuatan-kekuatan masyarakat. Dan untuk bikin negara sila keempat harus syaratnya sila ketiga harus persatuan Indonesia. Orang untuk selingkuh satu sama lain. Nah, saiki sila ketiga niki selingkuh. Apa sebabnya sila ketiga selingkuh? Karena sila ketiga ini produk dari sila kedua, yaitu dunia pendidikan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pendidikannya ya ora cetha. Iki banyak kecelakaan. Alhamdulillah Jogja itu selalu nomor 1 dulu ketika KPK bikin penelitian mengenai keluarga yang jujur, yang tidak kondusif terhadap korupsi, itu keluarga Jogja, kan gitu. Nah, Jogja itu meskipun pendidikan nasionalnya mungkin terpengaruh Jakarta, tapi pendidikan kemasyarakatan, ada keraton, ada wong cilik segala macam, masih begitu kuat sehingga tingkat kejujurannya masih lebih tinggi dari tempat-tempat lain. Itu sila keduanya. Karena di sila kedua, karena sila kedua rusak, berarti sila pertama ini ratenanan. Le Gusti Allah siji ku ratenanan. Nah di Jogja elek-elok isih tenanan. Isih tenanan sila satunya. Kan kira gitu. Kan gitu. Nah jadi Romo sebenarnya sekarang mengerucut loh Mas, kalau mau cari itu tadi. Dari sila pertama sampai sila kelima itu kan cetha urusannya. Sekarang rusaknya kan di setiap tahap tadi itu. Permusyawaratan dan perwakilan, saiki ono perwakilan dok, ono permusyawaratan. Jadi sila keempatnya gidang loh iki. Gidang ngerti gidang? Gudang. Gidang ki sayapnya ning siji, iso mabur kok. Kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan permusyawaratan nanti saiki ana meng perwakilan kuwi we kudune rabi karo golong ya ta, malah duwe selingkuhan dhewe-dhewe ya ta, golonge duwe yang saka lor, gilike yo duwe yang saka kulon, kan begitu sekarang. Jadi do selingkuh. Maka Keraton Jogja kita doakan betul-betul suatu hari dia akan menjadi pemimpin aspirasi masa depan Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mohon sama Allah bahwa nanti mesin utamanya itu ada di sini sekarang. Amin ya rabbal alamin. Rasa kok sawan. Wis cetha kan itu. Dudu aku ngawur ae. Wah, aku raja Madura aku. Ning kabeh kuwi Mas, nyun sewu kan tergantung wahyu nggih Gusti nggih. Tergantung wahyu. Banyak orang mengatakan lho wahyu kan hanya untuk nabi. Pak Muzamil, katakan kepada mereka, siapa bilang wahyu hanya untuk nabi? Sedangkan lebah-lebah dikasih wahyu oleh Allah. Coba ayatnya apa? Terima kasih. Terpaksa untuk membuktikan kalau saya kiai. Betul. Jadi Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa auha rabbuka ilan nakhili anittakhidhi minal jibali buyuta wa mimma ya'risun. Wes, stop ya. Oh, sampai saya buat ayat yang bukan Quran juga mesti gak tahu juga kok. Itu saya sekarang. Wa auha rabbuka ilan nakhil, dan Tuhanmu memberi wahyu kepada lebah. Nah, jadi memang tidak benar kalau bahwa yang menerima wahyu itu hanya nabi. Tapi pelajaran di SD gitu ya gak apa-apa gitu ya. Ini kan sampai sekarang sudah bukan SD lagi ya. Jadi wahyu itu bisa diturunkan juga, jangankan bukan hanya para nabi, jangankan manusia, lebah pun bisa menerima wahyu. Buktinya ayat Al-Quran tadi. Dan Tuhanmu memberi wahyu kepada lebah supaya membuat rumah dari gunung-gunung di gunung dan dari rumah-rumah yang kamu bikin. Nah, jadi maka lebah itu bisa membuat rumah yang
di apa? Di gunung dan di rumah-rumah manusia. Itu wahyu dari Allah Ta'ala. Itu saya kira ayatnya. Ya. Tadi Raja Madura itu ya. Nah, ya, ini memang perlu ini ya. Kira begini Gusti. Saya kan sebetulnya saya ini orang Jogja yang lahir di Madura. Jadi kalau kaulo Ngayogyakarta Hadiningrat cuma lahir di Madura. Ini begini, memang antara Madura dan Jogja gak bisa dipisahkan. Sampean tahu, raja di tempat saya itu, Cakraningrat 1, itu kuburannya di Imogiri, bukan di Madura. Betul kan Gusti? Oh iya, jadi saya kesini ini yang ngikuti beliau. Oh, betul. Jadi Cakraningrat 1 itu Raja Madura Barat. Bagaimana Raja Madura kok kuburannya di Imogiri? Nah, sampai sudah bisa berilustrasi sendirilah betapa hubungan itu sangat akrabnya antara Madura dan Jogja. Nah, itu Gusti, Cakraningrat 1 itu cucunya Raden Pragalbo. Jadi Raden Pragalbo itu punya anak namanya Raden Pratano yang julukannya Kiai Lemah Dhuwur, gitu ya. Pernah dengar kan Gusti? Nah, nah ya, itu ya, itu Raden Pragalbo, ya, punya anak Raden Pratano yang julukannya Kiai Lemah Dhuwur. Nah, Kiai Lemah Dhuwur ini punya anak Pangeran Tengah, gitu ya, Pangeran Tengah. Kemudian punya anak lagi Pangeran Mas. Ini jadi raja. Kemudian Pangeran Tengah punya anak Raden Praseno yang akhirnya diambil anak angkat oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Gitu. Dia mau diangkat jadi raja tapi masih kecil. Terus dia tinggal di Jogja. Meskipun dia jadi Raja Madura, dia lebih kerasan di Jogja. Gitu ya. Jadi statusnya Raja Madura tapi tinggalnya di Jogja. Itu namanya Raden Praseno. Nah, Raden Praseno ini yang kelak punya julukan Cakraningrat 1. Nah, saya tidak perlu mengaku siapa saya Gusti. Cuma begini, kuburan Raden Pragalbo tadi ini hanya ratusan meter dari rumah saya, gitu loh. Jadi saya kalau ziarah ke makam Raden Pragalbo gak usah naik motor, cukup jalan kaki. Nah, ini sudah bisa ditafsiri kan? Nah, gitu. Raden Pragalbo itu yang Raden Pragalbo ini punya gelar Pangeran Onggu, ya. Pangeran Onggu itu mengangguk. Karena beliau waktu dia hidup Islam baru masuk, gitu ya. Kemudian ketika mau wafat itu ditawari Islam, terus dia tidak sempat ngelakoni Islam tapi cukup mengangguk. Nah, gitu loh ya. Itu loh, maka beliau disebut Pangeran Onggu. Onggu itu mengangguk. Nah, gitu ya. Nah, Raden Pragalbo ini anaknya Lembu Peteng. Lembu Peteng itu anaknya Brawijaya 5. Nah, sini kan sama. Kan dari Brawijaya 5 juga. Betul? Iya. Nah berarti ini satu darah kan? Nah, oke. Oleh karena itu, nah, ya ini saya hanya menyatakan seperti ini di depan Gusti Prabu Kusumo untuk mengamankan orang-orang Madura di sini. Jadi bakul sate itu nah iya, bakul sate, bakul akik di depan kantor pos itu orang Madura. Ini bukan perantau di Jogja, tapi di rumahnya sendiri. Gitu. Karena Raden Praseno makamnya di Imogiri. Jadi orang Madura siap Gusti. Kalau Yogyakarta keraton ada apa-apa timbali. Persahabatan dari dulu. Nah, ya sambil ngipas sate.
itu masalah sejarah itu. Mudah-mudahan nanti didalami itu. Nah, ini persoalannya, pertanyaannya sampean tadi itu, ini maaf sedikit ya. Jadi Indonesia yang kita dirikan ini sayangnya itu siapa pernah bertamu ke jenengan? Ya. Kanjeng Jatiningrat. Persoalannya Indonesia yang ada sekarang ini terus bukan kelanjutan dari kerajaan Jawa yang dulu itu. Nah itu ya. Sehingga maunya orang-orang itu jadi Indonesia itu, maka saya sekarang itu juga terkadang rodok gatel juga ya. Ketika di TV ada iklan kita ciptakan Indonesia yang baru. Nah terus maksudnya piye? Ya jangan dong. Terus yang baru itu DPR kalau apa itu untuk merumuskan undang-undang belajarnya ke Perancis, studi bandingnya ke Amerika, bawa ke Keraton Jogja. Loh iya, ini baru Indonesia sebagai kelanjutan dari Nusantara. Nah kalau seperti ini mau membangun Perancis di Indonesia, mau membangun Tiongkok di Indonesia, membangun Amerika di Indonesia, mau Anda seperti itu? Nah jangan mau dong. Nah gitu. Nah ini yang keliru sebetulnya. Maka saya pernah bilang sama pakar-pakar hukum di Jakarta, Anda pakar hukum mana? Nah, kan? Anda tuh pakar hukum mana? Londo ternyata. Masa mau orang Indonesia mau membangun negara Indonesia ternyata pakar hukum Belanda? Ini klop orang mas. Ya itu masalahnya di situ. Nah maka fakultas-fakultas hukum itu sampean robah. Mestinya rujukannya itu Tajus Salatin, Bustanus Salatin tadi. Di situ di mana di ini perpustakaan sini nih, perpustakaan apa namanya? Ini sini loh. Sono Budoyo. Maaf saya itu memang pelupa. Itu ada Al-Ahkamus Sultaniyah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Gitu ya. Luar biasa. Nah, mestinya fakultas hukum itu ke sana. Gitu ya. Nah, sekarang itu coba sampai lihat debat-debatnya orang itu. Gitu ya. Di ILC itu ya. Wah, fasih. Bahasa Belandanya begini. Loh, mestinya coro Jawa. Nah ya kan? Ini persoalan. Oleh karena itu, ayo lahirlah pemuda-pemuda ini ya, yang menggali hukum, menggali ekonomi, menggali konsep kepemimpinan Indonesia dari budaya asli yaitu budaya Jawa. Belajarlah ke Keraton Yogyakarta. Mungkin begitu. Terima kasih. Sangat benar, sangat benar. Sebelum beliau menanggapi, beliau akan meminta tanggapan, tapi biar satu nomor dulu supaya ada supaya ada peralihan dimensi dari akal ke estetika. Tetap Mas Imam sama Mas Doni ya, Islamianto sama saya sama Ale istirahat dulu ya. Ayo Mam, silakan.